Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita sudah sampai ayat ke-7 ya, surah Abasa atau surah Abbasa. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau memalingkan mukanya dan tubuhnya dari seorang pemuda namanya Ummu Maktum. Jadi kita lanjut ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Ini kalimat manfi namanya. Karena kalimat itu ada kalimat manfi, ada kalimat isbat. Jadi kalau manfi itu didahului dengan kalimat nafi. Artinya Allah ingin mengatakan begini, ini terjemahannya dulu. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Jadi Allah itu tidak sama dengan Allah. Allah itu terdiri dari dua suku kata, yaitu an dan la. Maknanya juga tidak. Di awalnya sudah didahului dengan tidak, kemudian setelah itu juga tidak. Maksudnya apa? Terjemahannya begini. Kamu tidak bisa membersihkan hati orang lain. Ya, itu terjemahannya begitu. Karena nanti ada zaka itu membersihkan, zaka itu cerdas. Jadi kalau zaka mencerdaskan orang, zakka membersihkan orang lain. Nah, ini bedanya. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, karena di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan makna ya zakka itu apa? Yu'min. Kamu tidak bisa membuat orang lain beriman kepada Allah, memaksa orang lain beriman kepada Allah. Ini apa maksudnya ini? Makanya ada dua petunjuk. Petunjuk yang datang dari manusia, yang kedua petunjuk yang datang dari Allah. Petunjuk yang datang dari manusia namanya apa? Petunjuk dalalah namanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita sebagai umat Nabi, kita cuma bisa memberikan petunjuk dalalah kepada saudara-saudara kita. Nabi Muhammad begitu juga cuma bisa memberikan petunjuk dalalah. Dalalah itu apa? Dalalah itu mengarahkan saja. Ketika dia wudhu tidak benar, kita arahkan wudhunya tidak benar. Ketika salatnya tidak benar, kita arahkan salatnya tidak benar. Ketika bacaan Al-Qur'annya tidak benar, kita arahkan ini bacaannya tidak benar. Hanya sekedar itu saja. Ketika akidahnya tidak benar, kita ajarkan ini akidah saudara tidak benar. Cuma mengajarkan saja. Maka ini namanya petunjuk dalalah. Petunjuk yang kedua, itu cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ada dua petunjuknya. Petunjuk taufiqi, petunjuk bayani dan petunjuk taufiqi. Bayani bagaimana Allah menjelaskan bagaimana kaum terdahulu. Allah menjelaskan bagaimana tentang surga, bagaimana neraka, bagaimana kematian, bagaimana alam barzakh, bagaimana amal ibadahmu dibalas oleh Allah, bagaimana azab yang kau terima nanti di padang mahsyar, di alam barzakh atau di dalam neraka. Ini petunjuk bayani namanya. Ketika seorang merespon petunjuk bayani, maka dia akan masuk ke dalam petunjuk yang kedua, petunjuk taufiqi. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang itu beriman atau seorang itu kufur kepada Allah? Makanya Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau Al-Wasit, apa kata beliau? Beliau mengomentari ayat ini. Alaikal balagh wa alainal hisab.
Ya Muhammad, kamu itu cuma menyampaikan saja. Ya, katanya binanci, kita itu mengajak orang lain cuma mengajak saja, menyampaikan saja. Wa alainal hisab. Yang menghisab itu kami, yang memberikan balasan itu kami, yang memberikan sanksi itu kami. Jadi bukan kamu. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam surah Ali Imran pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Uhud. Waktu itu Nabi Muhammad geram kali Abu Sufyan. Kenapa geram dilihat Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan sudah mengatakan, ya Muhammad, peperangan ini dimenangkan oleh kafir Quraisy atas pertolongan Latta, Uzza, Manat. Ya, 3 Tuhan mereka. Mana Tuhan kalian, katanya, yang bisa menolong kalian? Ketika itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan Abu Sufyan itu, ya Allah. Ada beberapa nama yang disebutkan oleh Rasulullah. Ketika itu turunlah surah Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu ya Muhammad. Bukan urusanmu untuk memberikan taubat kepada orang lain atau mengazab orang lain, fa innahum zalimun. Saya tahu mereka zalim. Kenapa? Karena Abu Sufyan juga makhlukku, kata Allah. Masalah dia zalim, nanti saya berikan azab kepada dia, saya berikan sanksi kepada dia, itu urusan saya. Yang jelas kamu itu menyampaikan saja, sampaikan saja dakwah kamu. Nggak mau dengar ya sudah, fa'alainal hisab. Maka kita tidak boleh ini juga pesimis dalam berdakwah. Apakah kata dakwah kali mong tun diplotun tapi naurun temayang cik. Ya keurusan tanya apa? Itu biar dia urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta dakwah bek pegat lagi bek main game online hai dengar cik. Biar urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dakwahi jangan begini, bekso ilu puntung, bekso beknyo, hai dengar cik. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita itu sudah menyampaikan, Pak. Kita sampaikan nyo hanjut, itu kebetulan Allah, bek semangat gop, jangan kurangi timbangan, hai dengar, Pak. Biar itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Syuaib kan begitu. Dia dakwahi kaumnya, jangan kamu kurangi timbangan. Apa kata kaumnya? Apa urusan kamu? Yang berdagang kami, yang untung kami, yang rugi kami, kamu apa urusan kamu? Nabi Syuaib mengatakan nanti kalian akan diazab oleh Allah atas perbuatan kalian. Aci adab 3. Coba azab. Ya, jadi mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyuruh kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kamu keluar sebentar. Kamu ajak beberapa pengikutmu yang mengikuti kamu, mendengarmu untuk keluar dari kampung ini sebentar. Itu namanya kampung Madian. Kampung Madian itu di mana? Dekat juga dengan Ailah. Ailah itu di mana? Di Yordania. Yordania masuk ke dalam Syam. Negeri Syam ya. Negeri terbesar, artinya negeri tempat Nabi Muhammad SAW berdagang. Negeri Syam adalah negeri yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dia letaknya di tengah-tengah antara 3 benua besar. Benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Di tengah-tengah itulah Syam. Makanya perdagangan dunia waktu itu di negeri Syam. Orang yang menaklukkan negeri Syam itu adalah suku Quraisy. Ya, urang Arab. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya setelah keluar itu dihancurkan, kaum Madian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tragedi yang terjadi di negeri Syam. Jadi artinya apa? Di Yordania, di Suria juga terjadi juga di Palestina. Di Palestina ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, setelah kalian berada di perkampungan Tih selama 40 tahun dari kejaran Fir'aun, setelah Fir'aun tenggelam, mereka berada di perkampungan Tih 40 tahun. Sekarang masuklah ke Palestina. Sebagai wujud syukur kalian kepadaku, kata Allah, suruhlah kepada pengikutmu untuk sujud syukur ketika masuk ke negeri Palestina. Maka Bani Israel mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam dan mengolok-olok Allah. Mereka tidak sujud kepada Allah, tetapi masuk ke Palestina dengan punggung mereka. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijzam minas sama. Datang penyakit aneh dari langit. Sehingga disitulah dikatakan penyakit taun pertama di dunia. Jadi penyakit taun, mereka kepanasan dan dingin, tiba-tiba meninggal dunia. Itu pun ada ratusan ribu orang yang mati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali kemari. Jadi artinya wa ma'alaika alla yazakka. Kamu tidak bisa membersihkan hati orang lain. Dijelaskan oleh Imam Sya'rawi, itu maksud yazakka yukaffir wa yu'min. Kamu tidak bisa mengkafirkan orang lain, berdoa supaya dia kafir, tidak bisa.
Kamu berupaya supaya dia itu beriman juga tidak bisa. Kamu cuma mengajak saja. Makanya salah satu teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad mengharapkan agar pamannya Abu Talib itu bisa masuk ke dalam surga dan mati dalam keridhaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memilih-milih orang lain. Kamu mencintai si fulan kemudian kamu berdoa kepadaku, tidak bisa ya Muhammad. Yang memberikan petunjuk adalah saya ya Muhammad. Ya. Jadi begitu juga hubungan ayat ini dengan pembesar-pembesar Quraisy tadi, Pak. Walaupun kamu kumpulkan pembesar Quraisy itu, kamu dakwahi mereka, kalau tidak ada izinku tidak bisa, kata Allah. Maksud izin Allah apa, Pak? Mereka sendiri tidak mau mereka untuk menerima kebenaran, dan mereka tidak mau minta kepada Allah untuk dibukakan pintu hatinya. Maka jangan pernah harap akan dibukakan pintu hatinya. Ini masalah petunjuk juga, petunjuk dari Allah. Yang menyodatanya pekan mentang nanti mencuran. Dijawab oleh orang ini, hanatruk petunjuk dari Allah lah. Kenapa kamu tidak salat? Apa jawaban dia? Belum sampai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu kan dari Allah, kata dia. Ya, ini salah juga ini. Maka kita jawab ini dengan hadis qudsi. Ketika Allah mengatakan apa? Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Semua kalian itu sesat, kata Allah. Arti sesat itu gundah, gelisah, tidak tahu mau pergi kemana, tidak tahu mau berbuat apa. Ini saya mau berbuat apa ini? Nyo dalam jangka kematian, ya pegaknya, buta-buta ini mentang, pernah bumo selain bumonya, apakah buta-buta saja dari sini pergi ke Medan, balik lagi ke Medan, balik lagi, atau ke Jakarta atau ke Eropa? Apakah itu saja? Maka Allah katakan kullukum dhalun. Semua kalian itu hana moho tajo, sedikit-sedikit sudah gelisah, sedikit-sedikit sudah gelisah. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Tapi dengan syarat, kata Allah, saya akan memberikan petunjuk kepada seseorang, fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku. Maka petunjuk itu tidak akan diberikan oleh Allah sebelum kita minta. Maka katanya habis teman tak lakai petunjuk, ya Allah nak petunjuk hati lun, ya Allah nak pelempang hati lun, ya Allah nak tolong lun, ya Allah memberikan pemahaman kepadaku tentang agama, ya Allah. Kenapa setiap saya baca hana mupom tabe, ya Allah? Maka ketika lu baca lu nya hana mupom tabe, ya Allah. Makanya disuruh apa namanya, minta doa, ya Allah berikan pemahaman kepadaku, buka pintu hatiku, ya Allah. Ya. Kita minta. Setelah kita minta, ahdikum, akan aku berikan petunjuk kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat petunjuk itu diminta. Lakai, Pak. Jadi bukan geprek. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Berarti kalimat ini namanya kalimat manfi namanya. Jadi kalimat manfi adalah menafikan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengira apa, dengan mendakwahi orang-orang kafir Quraisy itu bisa memasukkan mereka ke dalam apa namanya, keimanan semuanya, dan mereka bisa mengajak pengikut-pengikutnya. Allah mengatakan tidak bisa. Tidak bisa ya Muhammad. Petunjuk itu berasal dariku ya Muhammad. Kita lanjut. Ini ayat ini untuk siapa? Ini untuk pembesar Quraisy ini. Ya, untuk besar Quraisy. Ini ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ini untuk Ummu Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Kamu tahu enggak siapa itu Ummu Maktum itu? Ya. Kamu tahu enggak apa yang dilakukan oleh Ummu Maktum? Dia dari jauh datang kemari, yas'a. Karena ada di dalam surah Al-Qasas, satu lagi di dalam surah Yasin dengan gaya bahasa yang berbeda. Dalam surah Qasas, wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ketika ada seorang laki-laki, dia itu sayang sama Nabi Musa. Karena hari sebelumnya Nabi Musa pernah membunuh suku Kipti yang bertengkar dengan Bani Israel. Ketika dilihat oleh Nabi Musa, umatnya kaum lonyo, maka dia pukullah suku Kipti itu, faqada alaihi. Makna qada alaihi, sekali pukul dia mati. Ketika itu ada orang yang sayang kepada Nabi Musa alaihissalam. Rupanya berita ini sampai kepada Fir'aun. Fir'aun mengeluarkan fatwa, fatwa Fir'aun, bunuh Musa itu. Maka ketika ketahuan bunuh Musa, ada seorang laki-laki, dia berusaha sedemikian rupa, dia mencari Nabi Musa alaihissalam, memberitahukan kabar itu kepada Nabi Musa. Ini makna yas'a di sini, apapun yang terjadi dia berusaha mencari Nabi Musa. Ketika ketemu apa katanya? Innal mala'a ya'tamirunaka. Ini ada kelompok Fir'aun itu mengejar kamu, lihat tuluk, mereka akan membunuhmu. Satu. Gaya bahasa yang kedua, gaya bahasa yang dalam surah Yasin.
Kalau tadi waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalau ini apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya. Rajulunnya sudah di belakang. Kalau tadi ke depan dalam surah Al-Qasas, waja'a rajulun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini kisah apa? Kisah seorang pemuda yang dia itu jauh sekali di pedalaman kampung. Ketika dia melihat Raja Zalim. Raja Zalim menolak dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pertama mengirim 2 orang. Fa'azzaznahu bithalithin. Kemudian dia kirim lagi 3 orang. Supaya raja patuh dan taat kepada mereka. Tapi raja tidak patuh juga. 3 ini dipenjara oleh raja. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan mereka bagaimana berdakwah. Dan Allah sudah memberikan kepada 2 orang ini mukjizatnya. Bukan mukjizat sebenarnya, karamah ya. Hampir sama seperti mujizatnya Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ini 2 orang ini. Tapi raja tidak yakin juga. Akhirnya apa? Datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal oleh malaikat yang ada di langit. Ketika itu dia dakwahi raja. Apa kata dia kepada raja? Kenapa kamu seperti itu? Ikutilah orang yang tidak pernah minta upah sama kamu. Akhirnya raja marah. Diambilnya pemuda ini, dibunuhnya dan dimasukkan ke dalam sumur. Maka namanya Ashabur Rassi. Kalau kita mendengar Ashabur Rassi, itulah kisah itu. Ketika itu Allah murka sekali, Jadi makanya Allah kalau sudah mengangkat seorang sebagai wali maka wali hendak perlihat pegah hadra wali Makanya pemuda tadi hendak pegah hailun wali Allah, hendak pegah wali Allah Walaupun dia orang kampung, orang biasa, dulu dia pembuat patung dan kemudian dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia sudah diangkat wali oleh Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah itu sangat murka sekali apabila ada seorang macam-macam terhadap walinya. Menyopirnya tabu-tabu kampung ke pancu menduma. Gara-gara wali dia itu diusik oleh orang lain. Termasuk pemuda tadi. Diusik oleh seorang raja, maka Allah mengatakan apa? Saya tidak perlu mengirim malaikat ke situ. Illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Cuma teriakan malaikat saja di langit. Maka ketika malaikat berteriak di langit, kampung itu hancur semuanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini wa amma man ja'aka yas'a. Ini artinya apa? Allah mengatakan, wahai Muhammad, Ummu Maktum datang jauh-jauh dia. Dia berusaha semaksimal mungkin dia, walaupun caranya salah. Etikanya salah. Yang etika Ummu Maktum salah ya, Pak. Ketika Nabi Muhammad sedang mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy, tiba-tiba dia datang dan dia minta petunjuk pada Nabi Muhammad. Alimni ya Muhammad, ajarkan ke saya ilmu yang engkau ajarkan kepada orang itu. Itu tidak boleh begitu. Artinya apa? Nabi Muhammad sedang memberikan ini kepada orang lain, pengajaran. Tiba-tiba dia datang dan memotong Nabi Muhammad SAW, memotong pembicaraan Nabi. Ajarkan saya sebagaimana itu, etikanya tidak ada. Maka walaupun tidak ada etikanya, Allah menjelaskan ya Muhammad, dia datang jauh-jauh, sudah buta lagi. Hana orang lagi kayaknya, ingin mencari agama, tidak ada. Ingin mencari pengetahuan, tidak ada kecuali dia. Wa huwa yakhsha. Yakhsha ini kan takut, dalam terjemahan takut. Yakhsha itu, jadi dia ada levelnya. Ada nanti al-khauf. Khauf itu takut juga, tapi takutnya masih level bawah. Ada yang di atas khauf itu namanya al-khasyah. Khasyah itu sudah takut sekali, apapun yang dilakukan. Maka di kantor kalau dia tanda tangan sembarangan, yo kanyan. Gecok atagop, yo kanyan. Kekalian maksiat tinggal li ke Allah, Pak. Yo li ke Allah, Pak. Ingin makan haram tinggal li ke Allah, yo li ke Allah, Pak. Ini yakhsha namanya. Tapi kalau al-khauf, khauf itu masih level-level bawah. Takut dia, Pak. Bisa saja takut kepada manusia. Tetapi penggunaan khasyah itu, khasyah adalah di atas khauf. Wa huwa yakhsha. Dia itu takut. Ada di dalam Al-Quran itu surah Fatir. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itu, itulah orang ulama, orang berilmu ya. Berarti menyohanaya ke Allah na ilmu ya. Makanya di dalam Majmu' al-Fatawa, apa kata ini? Di dalam di situ disebutkan, setiap orang yang takut kepada Allah pasti dia berilmu. Tetapi tidak semua orang berilmu itu takut kepada Allah. Ramai orang na ilmu cukup jah ilmu ba ulema.
Itu mayang dan teputan ya. Banyak ilmunya, tetapi dia itu tidak mau beribadah. Banyak ilmunya, tetapi dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang takut kepada Allah, dalam Majmu' Fatawa itu sudah jelas dia beriman, dia punya ilmu. Orang yang takut pada Allah sudah jelas dia punya ilmu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga pendapat Imam Al-Baydawi di sini, Pak. Dan Imam Syaukani, Pak. Apa kata beliau? Yang dikatakan ulamanya tahu ulama. Nyampe pengaruh ulama ni, Pak. Al-ulama hum ahlul khasyah. Yang dikatakan ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ya. Dan orang yang tidak takut kepada Allah walaysa bi ulama. Yang kan ulama, Pak. Yang menyaurung hanaya ke Allah, yang kan ulama, Pak. Dia tidak takut kepada Allah. Mupep-pep itu menak gop, Pak. Artinya mupep-pep yang berarti hanaya ke Allah, Pak. Ngomong macam-macam, ngomong yang petakit hati gop, Pak. Kemudian ini bukti tidak takut pada Allah, Pak. Hana yakin ke orang kiamat, hana yakin ke nyau, mendalimi orang lain, berarti itu bukan ulama. Kata Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau dan Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir. Makanya al-ulama itu siapa? Ahlul khasyah, orang yang takut. Dan orang yang tidak takut kepada Allah walaisa bil ulama, dan dia tidak dikatakan sebagai ulama. Dan nyo pun hana perlu perkara ulama pun ulama ada perkara ulama. Ini kan seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam tafsir Al-Baydawi, Nabi Musa pernah mengumpulkan Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Man a'lamu Bani Israel? Kalian tahu enggak siapa Bani Israel yang paling malim? Dijawab oleh Bani Israel, anta ya Musa, engkau ya Musa. Ketika itu apa? Fa'ataballahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qala, dan Allah mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, ada hambaku, hunaka abdi a'lamu minka, dia lebih malim lagi daripada kamu. Maka ketika ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, pertemuan pertama apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Ilmu saya sama ilmu kamu tidak ada apa-apanya. Undur, coba lihat, ada seekor burung yang sedang mematuk air, nakratun wa nakrataini. Fanzur madza yabqa fi famihi. Coba lihat apa yang tinggal di mulut dia. Yang tidak masuk ke mulut dia air tadi kan sedikit yang tinggal. Begitulah ilmu saya dan ilmu kamu. Hana perlu apa jejeh doa, Pak. Ilmu Allah itu luas sekali, Pak. Ilmu Allah luas sekali. Makanya kita berdoalah kepada Allah. Allahumma faqihni, ini kalau untuk pribadi, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wal Qur'an wat tafsir. Ya Allah, ajarkan ilmumu yang banyak sekali ya Allah. Ini direspon oleh Rasulullah SAW bagaimana? Man amila bima alima allamahullahu alaihi ma lam ya'lam. Kalau ada seorang itu dia mengamalkan ilmu apa yang dia tahu, Pak. Nyampu yang gedepu ya. Uronyo gedepu cara berwudu awal salah, yang betul bino. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka akan diajarkan kata Rasulullah SAW ilmu oleh Allah yang tidak pernah diketahui oleh dia. Tapi dengan syarat ya, Pak. Yang terdepu dah damaikan juga. Terdepu nyo bino hanji dah syah dah tinggai. Terdepu nyo wajib disuruh oleh dah pelaksanakan apa yang kita tahu. Maka dia kata Rasulullah SAW akan diajarkan ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini namanya wahwa yakhsha. Wahwa itu kembali kepada siapa? Wahwa itu kembali kepada Ummu Maktum. Artinya Ummu Maktum itu dia berusaha dari rumah dia, memang etika saja yang salah. Dia ingin menanyakan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW dan dia takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik dia dibandingkan orang kafir-kafir Quraisy tadi. Makanya ada di dalam Al-Quran itu, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dalam terjemahan diterjemahkan begini, Pak. Sehingga seorang pembaca itu ketika melihat ayat itu, kok lain sekali ayat ini. Terjemahannya begini, saya angkat dosamu ya Muhammad. Nabi Muhammad berdosa, Pak. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Sedangkan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rupanya ini diungkapkan oleh di dalam tafsir Al-Ahkam. Dalam tafsir Al-Ahkam, apa kata pengarangnya? Nabi Muhammad itu tidak salah, kan salah.
Salahnya apa? Ketika beliau menurut pribadi beliau berijtihad, yang dilakukan oleh beliau itu benar, ketika itu rupanya salahnya. Bagaimana ijtihad beliau benar? Menurut beliau, mengajarkan orang pembesar kafir Quraisy itu lebih berfaedah dan bermanfaat dibandingkan mengajarkan satu orang buta itu. Maka inilah Syekh Ali As-Sabuni, beliau mengatakan, inilah yang dikatakan dengan warafa'na wa wada'na anka wizrak. Kamu saya ampuni ijtihad kamu yang salah tadi. Jadi bukan perbuatan Nabi salah ini salah, tidak. Ijtihadnya. Ijtihad untuk melakukan sesuatu itu menurut beliau benar, tapi ditegur oleh Allah, ijtihad kamu salah ya Muhammad. Ya, dia bikin dia Allah kepampun dosa Nabi Muhammad, dosa Nabi Muhammad. Sedangkan semuanya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua sudah dikontrol oleh Allah. Apapun yang dia bicarakan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Kalla. Ya, kita sudah pernah membahas masalah kalla di sini. Kalla itu bisa dua maknanya. Yang pertama, kalla itu bisa makna taukid. Taukid itu menguatkan. Mana contohnya? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Walaupun sebagian penafsir mengatakan ayat itu untuk Abu Jahal. Jadi Allah mengatakan kalla, benar kalau Abu Jahal itu dia ingkar kepadaku, kata Allah. Ada yang mengatakan ayat ini umum, kalla innal insana layatgha. Semua manusia itu ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalla makna taukid satu. Yang kedua, kalla itu maknanya lizajar warrada. Zajar itu apa? Yang kita perkirakan sebelumnya ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperkirakan oleh Nabi Muhammad sebelumnya, kalau mengajarkan orang pembesar Quraisy itu lebih bermanfaat daripada mengajarkan pribadi-pribadi itu, kalla, kata Allah, wahai Muhammad, itu tidak benar itu. Yang kamu katakan itu, yang kamu prediksi itu tidak benar itu. Ya, ini kalla. Tapi dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? La taf'alu mithlu dzalika. Jangan lakukan lagi seperti itu ya Muhammad. Ya. Maka Nabi Muhammad setiap kejadian teguran Allah, nya hana ulang lagi. Beda model-model kita nyo kan. Model kita nyo mak tapi dah ulang. Mungkin dalam teori kata tapi dah ulang. Kadang-kadang dia tua oleh astagfirullah, lu leke maaf ya Allah. Orangnya roh lu kalian maaf orangnya, leke maaf. Orangnya lu puput leke Allah, leke maaf ya Allah. Artinya apa? Yang tapi yang baik. Ya. Jadi ini makna kalla di sini. Jadi kalla itu untuk mematahkan perkiraan yang diperkirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla innaha tadhkirah. Kamu tahu enggak ya Muhammad? Ya, innaha tadhkirah. Jadi dakwah kamu itu, nah kenapa ha di sini, Pak? Karena kembali kepada dakwah. Dakwah kamu itu tadhkirah bagi orang lain. Makanya kita kan disuruh ini juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagian orang apa untuk satu dinas-dinas tertentu apa? Inilah untuk kita untuk membaca, banyak membaca, Pak. Betul banyak membaca. Tetapi di dalam Imam Syaukani mengatakan, makna ikra itu ada dua. Yang pertama adalah ikra nafsak. Bacalah dirimu sendiri dulu. Kalian rawilai, Pak. Sebelum mendakwahi orang lain, coba lihat diri sendiri dulu. Ya, nih, Pak. Sebelum kita mengajak orang lain, lihat diri sendiri dulu, Pak. Kemudian lihat diri sendiri juga, ikra nafsak. Kenapa Allah menyuruh kita membaca diri? Karena dengan membaca diri makin kita mengenal Allah, makin kita mengenal diri, dengan demikian kita makin mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang sudah mengenal dirinya maka dia mengenal Allah. Maka urungnya ha itu sodro, nya ana berharap itu Allah Subhanahu wa taala. Ana berharap. Maka ramai tanya jadi meno kaijo kadua. Maka ya pertanyaan lah maka. Nan turilun, nan turilun ni. Berarti urang kadua ro meno ba. Payah tanyang le bagop. Nan tu tholun. Ada ji pegaknya hang tu thoro le, mak katanya bagop belum tho katanya. Tu tholun nang le. Jadi artinya apa ini? Kalau orang seperti ini draw mudah hiduri, mak. Pula hiduri Allah Subhanahu wa taala. Draw mudah hiduri, mak. Ya, ini makna ikra yang pertama. Ikra yang kedua, itla alal kutub, kata Imam Syaukani, baca buku sebanyak-banyaknya. Faballighin nas, sampaikan dakwah kamu kepada manusia. Ya, mak. Ketika membaca sebanyak-banyaknya sampaikan kepada manusia. Maka di sini Allah mengatakan, innaha tadhkirah. Ya Muhammad, dakwah kamu itu yang keluar dari mulutmu itu adalah tadhkirah. Tadhkirah itu apa? Pelajaran bagi orang lain. Jadi tadhkirah ini bisa saja dia itu tadhkirah basyir, kabar gembira, bisa saja nadhir, kabar yang
kabar jelek. Kabar baik, kabar buruk. Bagaimana kabar baik? Seorang yang berbuat begini akan diridai oleh Allah. Menyuka diridai oleh Allah akan diberikan rahmat oleh Allah. Menyuka diberikan rahmat oleh Allah, itu tak perlu ragu lagi. Orang ini akan digiring masuk ke dalam surga oleh para malaikat. Nya hana boleh ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mana tadi? Ya, kalla innaha tadhkirah. Jadi bisa saja nadhir. Nadhir itu apa? Berita-berita yang menakutkan. Apakah apa kau? Hai, nyobek menetinggai tembayang tu, menyonetinggai tembayang binau. Kamu harus wajar zakat, jangan buat maksiat, jangan buat ini. Kalau kamu buat ini akan murka Allah dan kamu akan digiring oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Ini tadhkirah namanya. Maka apa katanya tadhkirah sih, Pak? Tadhkirah untuk orang lain dan tadhkirah untuk diri kita sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Al-Quran juga namanya juga az-zikr, zikr, tadhkirah. Maka kalau kita lihat di ayat lain itu, kalau disebutkan az-zikr, tadhkirah, itu bisa merujuk kepada Al-Quranul Karim. Makanya disuruh banyak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, baca laju. Apalagi yang mufhum arti ini. Kenapa mufhum arti? Semua dari dalam Al-Quran, dari juz 1, dari Al-Fatihah sampai terakhir, semuanya tadhkirah itu. Tadhkirah apa? Memperingatkan kita. Baik itu basyir ataupun nadhir. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Innaha tadhkirah. Maka innaha di sini adalah dakwahnya Rasulullah. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu merupakan tadhkirah. Tetapi ingat kata Allah, ya nih Pak, tidak semua orang bisa mengambil petunjuk darimu ya Muhammad. Tidak semua orang bisa mengambil tadhkirah, mengambil pelajaran darimu. Siapa saja itu? Faman syaa'a dzakarah. Yang diinginkan oleh Allah, itulah yang dapat petunjuk. Makanya seperti tadi, Abu Talib, dia tahu sebenarnya petunjuk itu. Abu Jahal, dia tahu petunjuk itu. Mana buktinya dia tahu petunjuk? Abu Jahal pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kalau seandainya aslamtu, saya masuk Islam, saya dapat jabatan apa di dalam Islam ini? Apa kata Rasulullah? Tidak ada jabatan apa-apa dalam Islam. Dalam Islamnya sama mandum, budak ngejih sama mandum di sini. Yang melebihkan kita adalah takwa kita kepada Allah. Dijawab oleh Abu Jahal, wailak ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, waihak ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Sampai berapa kali diulang. Artinya apa? Kecenderungan Abu Jahal untuk masuk Islam itu ada, bukan tidak ada. Cuma apa? Cuma gengsi mendang, Pak. Setelah dia masuk Islam nanti tidak ada jabatan apa-apa. Ya, nih, Pak. Makanya kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ali Imran, Pak. Kenapa Yahudi dan Nasrani dia tahu kebenaran Al-Quran melalui Taurat dan Injilnya? Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Allah, yashtaru apa namanya? Yashtaru nabihi samanan qalila. Dia ingin membeli jabatannya, Pak. Ya. Sebenarnya dia inginkan apa? Kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, dia nak punya jabatan apa-apa lagi. Dia akan dibenci oleh Yahudi, dia akan dibenci oleh Nasrani, maka dia nak punya apa-apa lagi. Ketika dia di Yahudi dan Nasrani, dia punya segalanya, jabatan ada, harta ada, semuanya ada. Tetapi demi harta dan jabatan tadi, yashtaru nabihi thamanan qalila, dia menjualnya dengan akidahnya, menjual jabatan dengan jabatan sedikit, kecil jabatan itu, Pak. Kecil apa namanya harta itu, dijual dengan akidahnya, Pak. Jadi makanya Allah ingin mengatakan begini, jabatan kamu, harta kamu itu memberikan kebahagiaan cuma sebentar saja, mata'un ilahin. Tetapi kalau keyakinan kamu, keimanan kamu kepadaku, itu membuat kamu itu sampai selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Ya. Nya ke yang hidup puli Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya kita ini beta ikut Yahudi Nasrani, Pak. Artinya apa? Menjual harga diri, Pak. Menjual harga diri demi dunia, Pak. Yang kenya ulah masuk. Kalau kata Imam Ghazali, Pak. Dia itu memanfaatkan akhirat dia untuk mengejar dunia dia. Ini ulah masuk namanya, Pak. Dia mau menjual harga diri dia demi yang apa? Yang rendah tadi. Kan rendah benar, Pak. Kan rendah, harta itu rendah, Pak. Rendah sekali jabatan itu. Kenapa? Karena cuma sebentar saja. Dia mau menjual dengan iktikad dia, Pak. Maka ibu hiu meli orang lain, Pak. Nyoka ibu hiu meli orang lainnya katutah nih, Pak. Yang tipulannya duno yuman. Yang tipulannya duno yumnya. Ni jo peng 1 miliar kabereh baganya. Nya kan nyoka ibu hiu dan yang ini namanya yashtaruna bihi thamanan qalila. Harga diri kita tidak ada lagi, Pak. Kai ibu hiu ngempeng, Pak. Yang tipulannya duno mentang kabereh urusan kanya. Nya katutah nih, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Lun kan pegah kedanya ke Yahudi dan Nasrani, Pak.
Jadi Yahudi Nasrani kelegayaan Pak dalam surah Ali Imran. Mereka itu kai bohyu mengen dunia ya Pak. Ibohyu mengen dunia. Makanya karena kamangat dunia, enak sekali dunia sama mereka. Mereka tidak mau mendengar lagi Nabi Muhammad. Udah dengar Muhammad ya Pak. Ya, udah dengar Muhammad. Menyoperle pupu yang ada dalam Taurat dan Injil yang menyusahkan kita, keluarkan semuanya. Maka salah satu yang dikeluarkan dari Taurat dan Injil adalah hukum zina ya Pak. Hukum zina itu dirajam, dikeluarkan. Hukum potong tangan, maka tidak ada lagi. Mereka tidak senang Pak. Kenapa? Tidak bisa bersenang-senang lagi, tidak bisa lagi ambil punya orang lain, maka dekohnya roh. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Faman syaa dzakara. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya, sepintar apapun seorang itu, hebat, cerdas sekali. Kalau tidak cerdas hatinya dengan Allah, ya hana harap Pak, hana harap. Makanya dia susah selalu. Padahal ilmunya hebat sekali, Pak. Tapi gundah selalu, Pak. Kalau kegundahan itu bukan di sini, tapi semua di sini, Pak. Semua di sini, Pak. Kalau mau ini hebat dan diangkat oleh Allah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kena yang kita andalkan, Pak. Banyak orang hebat ini tapi tidak hebat ini. Maka lebih bagus hebat dua-dua, Pak. Dan lebih bagus lagi, hebatkan dulu ini baru hebatkan dulu ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa demikian? Fi suhufim mukarramah. Ya, kita sampai ke situ saja dulu. Jadi semua sudah tercatat di dalam suhufim mukarramah. Suhufim mukarramah itu apa? Itulah Lauhul Mahfuz. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang anehnya lagi, walaupun Allah mengatakan demikian, tidak ada satu malaikat pun termasuk Jibril yang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi Lauhul Mahfuz. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas dalam arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kalian tahu enggak apa itu Lauhul Mahfuz? Maka beliau mengatakan, Lauhul Mahfuz itu fihi lauhun. Jadi luasnya itu seluas langit dan bumi, kata beliau. Fi makan, fihi lauh. Lauh itu kalau kita lihat lauhah itu lempengan, Pak, lempengan. Makanya kalau kita ini lauhah, kalau kisahnya Nabi Khidir dan Musa alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir, fa akhadha lauhah. Jadi dia menarik satu papan kapal itu ditarik, lauhah. Makanya Lauhul Mahfuz itu identik dengan apa? Lauhah. Papan itu catatan, Pak. Ya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, tahu nggak kalian itu? Lauhatun, sebuah catatan itu apa? Seluas langit dan bumi, Pak. Pengungkapan kalimat seluas langit dan bumi bukan tak kira-kira ada bumo nyo tapunya, tidak, Pak. Ini sebuah kalimat kinayah. Artinya apa? Begitu luasnya Lauhul Mahfuz dan tidak satu makhluk pun yang bisa mendeteksi isi Lauhul Mahfuz termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bongkaran Lauhul Mahfuz, bocoran Lauhul Mahfuz itulah Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'anul Karim adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz. Kejadian-kejadian, maka kalau kita lihat di dalam beberapa rujukan tafsir itu, bukan Baitawi saja, tafsir Sawi, tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi. Jadi, kenapa Al-Qur'an itu bocoran Lauhul Mahfuz? Sebelum adanya penduduk dunia nih, Pak. Nyan golong nalam, Pak. Maka Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah melalui malaikat Jibril. Setelah sampai ke Jibril, di mana itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu di bawah langit pertama. Maka semuanya di situ. Ketika itu Jibril mengatakan, "Uktubu hadza wa hadza wa hadza." Tulislah ini, tulislah ini, tulislah ini. Akhirnya apa? Malaikat lain menulis. Kejadian ini sampai apa? Nabi Muhammad dilahirkan dan lain sebagainya, baru diturunkan ayat-ayat itu, Pak. 2 ayat, 1 ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Sebelum orang ini lahir sudah ada semua Al-Quran di Baitul Izzah. Karena mendum. Cuma diturunkan bertahap-tahap saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada yang mengatakan begini nanti. Lauhul Mahfuznya kata zalim. Kenapa zalim? Kita belum berbuat kebaikan lagi, kita belum berbuat kejahatan lagi. Tapi kenapa sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Kita masuk ke dalam surga atau dalam neraka. Dia na urung bakai becu kan protes. Panena lagi yan. Di Lauhul Mahfuz kamu tulis hinan. Kepulang dah beribadah, kamu tulis mendung. Untuk apa lagi cari rezeki? Sudah menulis. Nyambak urungnya tatanya yang lebat, tatanya yang mulu. Dron depu pu yang ketulis Allah deh, yang tatanya. Pun depu. Hana depu cik mah. Menyuhana pun mudah-mudahan berdoa bahwa Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimahnya mentok. Jangankan katanya, Pak, malaikat Jibril gemau oleh ke Allah, Pak. Jibril menangis suruh ditanya oleh Allah, "Mayu bikika ya Jibril? Kamu kenapa menangis ya Jibril?" "Saya tidak tahu masa depan saya, ya Allah." Artinya apa?
Jibril ingin memberitahukan, saya tidak tahu isi Lauhul Mahfuz ya Allah. Ana lo depu ya Allah. Ya, Pak. Jadi makanya Jibril menangis. Kenapa kamu menangis? Saya tidak tahu apakah saya akan masuk ke dalam surga atau neraka. Sebagaimana iblis engkau laknat masuk ke dalam neraka ya Allah. Maka bertanya bin Najib, Pak. Kita nggak usah lihat ini saja, Pak. Kita lihat aja apa begini. Kalau ini kan namanya kan ilmu Allah, Pak. Kalau manusia namanya prediksi. Manusia saja setelah diprediksi oleh orang lain, dia tetap melakukan hal itu, Pak. Dah contoh. Nah, urung pengamat, Pak, urung prediksi, Pak. Nyo minggu ke main bola, nyo main bola. Ikanlan pemainnya ini pemainnya. Puji prediksi, Pak. Panenanya 5-0 ya. Ini prediksi, Pak. 5-0. Dan yang baru lagi bandar 5-0. Bandung pegah 5-0, Pak. 5-0 panena hantang gopnya 5-0, Pak. Rupanya setelah terjadi itu betul-betul 5-0, Pak. 5-0, Pak. Tetapi para pemain itu setelah dia tahu, pegah 5-0, ya pegah aja 5-0, Pak. Kan dia terus berusaha, Pak. Apakah para pemain itu Allah kai tebak 5-0, dah main lagi ni, dah kai tebak 5-0 ya. Tidak, mereka tetap bermain juga. Mereka berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kita tahu isi Lauhul Mahfuz, kita juga akan berusaha semaksimal mungkin. Nyen nyomonyo ada depu, nyen. Belum ada depu deh, Pak. Jadi artinya apa? Ada orang tidak tahu prediksi, apalagi tidak tahu prediksi. Ini tahu prediksi saja, dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini namanya prediksi. Dari mana orang-orang pengamat itu tahu skornya 5-0? Dari pengalaman dia sebagai pengamat bola. Kayak depu ji, nyo tipulan main hana menang, tipulan main menang, tipulannya menang. Prediksi dia apa? Ilmu dia selama ini. Apalagi Allah ya, Pak. Allah sudah mengetahui betul manusia itu, Pak. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Allah kedepunyo tipulannya, walaupun taat di jauh masjid, taatnya tak aja pijana petu kelun ji. Dia akhirnya apa? Akhirnya dia akan kufur kepadaku, kata Allah. Berbagai petunjuk lun purno hanci ji, Pak. Hatinya terlalu ini, Pak. Maka yang membuat kita bergejolak itu bukan hati namanya, Pak, bukan kalbun, tapi ada satu lagi namanya fuad. Ya, maka inilah bedanya kalbun sama fuad. Kalau kalbun, iman itu di dalam hati, Pak, kalbun. Tapi kalau fuad yang bergejolak, ya, maka disebutkan dalam Al-Quran itu fuad atau jamaknya afidah. Yang bergejolak di dalam jiwa itulah fuad. Seorang bergejolak untuk membayar zakat, seorang bergejolak untuk bisa salat, beribadah tengah malam, itu fuad namanya. Seorang bergejolak berbuat maksiat, harus berbuat maksiat, bergejolak jiwanya, itu fuad namanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sama'a wal basara wal fuada. Kenapa tidak wal kalba? Artinya apa? Yang bergejolak tadi akan aku mintai pertanggungjawaban, kata Allah. Kalian bergejolak berbuat maksiat, akan saya mintai pertanggungjawaban, bukan saya itu begitu saja, tidak. Makanya kenapa mata roh ci, kenapa telinga roh ci? Karena informasi itu dari mata dan telinga. Hati itu tidak berbuat maksiat kalau mata tidak melihat maksiat. Hati itu tidak berbuat maksiat kalau telinga tidak mendengar maksiat. Maka hati-hati kalau ada berita-berita hoax, Pak. Karena berita itu bisa dilihat dan bisa didengar. Kalau ada berita-berita macam-macam yang hana betul ya, kita mau kena, yang pegang hati gejolak angka berita benar, Pak. Yang pegang gejolak dah angka mata benar, Pak. Maka ketika itu kita juga berbuat maksiat. Kenapa? Karena hati sudah berbuat maksiat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, lu rasa cukup? Ya, saya rasa cukup sampai sekian saja. Tidak usah kita buka pertanyaan atau buka satu saja boleh ya. Ya. Gimana, Pak? Ya. Ya. Ya, ya. 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 Ini di mana Allah ya, Pak? Saya takutnya begini, punya udah jauh. Allah di sinan artinya sudah bertempat. Kalau bertempat itu manusia sudah berpikir terus, Pak. Allahnya tempat berarti sama lagi manusia, ya, Pak. Makanya Allah itu kita melanjut kepada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya ada di mana saja. Ya, Pak. Artinya apa? Tidak bertempat. Jadi inti jawabnya Allah tidak bertempat. Kalau dikatakan memang Allah itu fis sama, memang itu kenapa kita berdoa ke atas? Karena arahan Rasulullah SAW. Rasulullah kalau berdoa nih, Pak, hana berdoa samping
auzubillahi hana berdoa samping, hana berdoa uliku. Ya. Kemudian kenapa kita berdoa ke atas? Syaitan tidak bisa menggoda manusia dari wadah anjir. Ya, tidak bisa. Dia menggoda dari samping, muka, belakang, Pak. Tetapi dari atas tidak bisa dia. Kenapa tidak bisa? Karena kemuliaan ketika itu manusia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul memang ketika Rasulullah sahabat bertanya, "Aina Allah?" Rasulullah menunjuk ke atas, Pak. Betul Rasulullah menunjuk ke atas. Tetapi kalau kita jelaskan nanti akan susah. Susahnya begini. Orang awam nanti akan dia menginikan, berarti Allah na tempat lah. Berarti na tempat berarti kan Allah. Makanya saya jawab, laisa kamitslihi syai'un. Betul Allah itu berada ketika di langit, tetapi tidak sama seperti hamba. Artinya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama. Seperti di ayat lain begitu juga. Yadullah fawqa aydihim, ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Walaupun tangan ini diterjemahkan macam-macam, ditakwilkan macam-macam, Pak. Tangan bina-bina, ditakwilkan ini kekuasaan. Kita gini saja, Pak. Ada beberapa ayat-ayat di Al-Qur'an yang membawa tasyabuh kepada manusia. Kita langsung jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Allah hana sama lagi makhluk. Nah, gitu saja. Nanti kalau saya jawab nanti Allah ide betul ide. Nanti sudah ada orang lain kayak proteslah, protesnya bina. Berarti sudah ada tempat lah, ya, Pak. Sedangkan Allah mengatakan Allah tidak punya tempat. Ya, Pak. Jadi begini saja, nanti naurung berpikiran bina. Umat berdoa ini Allah ji udah idenya. Ini sama seperti seorang sahabat bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah itu apakah dekat? Kalau dekat saya akan berbisik-bisik ketika berdoa. Bisik-bisik. Atau Allah itu jauh, saya akan berteriak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berteriak. Ketika itu turunlah ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada yang bertanya keberadaanku, saya dekat sekali. Bahkan di dalam ayat lain itu ana aqrabu minhu min hablil warid. Seperti urat leher itu dekat dengan kalian, begitulah saya sangat dekat sekali dengan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan saya menafikan, tidak, arti menafikan memang disebutkan itu istawa 'alal arsy, ya. Ini untuk akan membawa pemahaman-pemahaman lain, ya. Jadi kita yakin saja Allah itu setiap kita berdoa, doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertanyaan yang ini sebagian itu mereka tidak melanjutkan lagi artinya Allah kakeklah. Artinya apa yang tertulis dalam Al-Qur'an kebinan. Tetapi pemahaman kita laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Kalau nanti ada seorang ketika ada Imam Hanafi, ya, kalau Hambali, Pak, Imam Hambali. Beliau sedang duduk-duduk dengan murid-muridnya. Tiba-tiba datang seorang jamaah, jawab, jamaah. Apa pertanyaan jamaah? Wahai Tuan Guru, itu nyok jero, Pak. Tuan Guru, apa itu istiwa, Tuan Guru? Ya, Mbak, istiwa dia tanya. Istiwa kan apa, jawab beliau? Beliau tarik nafas sebentar, kemudian beliau duduk. Apa kata beliau? Istiwa ma'ruf. Istiwa itu ma'ruf, istiwa duduknya begini, itu istiwa. Kita lipat kaki berdua begini, itu istiwa. Nah, istiwa ma'ruf. Tetapi istiwanya Allah itu majhul. Majhul apa? Tidak diketahui. Tetapi beriman kepada istiwa itu wajib. Kita wajib beriman, Pak. Artinya Allah itu beristiwa. Tapi kita tidak tahu bagaimana istiwanya. Ya. Ketika itu Imam Hambali, dia mengambil tongkatnya, dia lemparnya orang tadi, Pak. Orang tadi lari ini, Pak. Kemudian ditanya oleh jamaah, wahai Tuan Guru, kenapa engkau lempar orang itu? Urung kacau yang kayaknya. Katanya sedang duduk rame-rame, ya. Tiba-tiba dekat temong. Ya, dari situ saya sudah nampak, Pak. Getamongnya. Kemudian dia tanya untuk pekacau go, Pak. Karena sebagian katanya bina, Pak. Habis yang pertama pekacau go, ya pelung aja, Pak. Pekacau lego pelung le, Pak. Pekacau lego pelung le, Pak. Enggak ada solusi sama beliau. Habis kacau mandu, cukup tenang aja. Aduh, kacau. Cukup tenang habis kacau go, Pak. Ya. Jadi makanya kita ini kan mengambil hikmah, Pak. Jadi hikmah apa? Setiap dalam Al-Qur'an itu berje ke hikmah. Berje ke hikmah ketika Allah katakan istawa 'alal arsy. Allah beristiwa di atas aras. Baik terbayang yang kengkeng ni, Pak. Terbayangnya. Ya. Terbayang saja Allah yang itu yang bagaimana istiwa? Pokoknya Allah istiwa 'alal arsy, Pak. Nanti ada ayat lain lagi, Pak. Wa arshuhu 'alal ma'. Aras Allah itu di atas air. Ya kala ilmu rumah. Nah, sebagian urung pun ya ajak Allah. Makanya ketika itu lu katakan alalun nya ilmu berdebat ni. Ada yang mengatakan berarti Allah ibu mau, Pak. Bumo nai, Pak. Iwatu i nya kala ilmu. Ya, ada yang mengatakan oh tidak, Allah itu di langit. Kenapa di langit? Karena wa arshuhu 'alal ma'. Ma itu apa? Air, Pak. Air itu ketika dinaikkan oleh matahari, maka dia menjadi awan, di awan-awan ini, Pak. Diikat dengan molekul-molekul yang ada di awan. Wa arshuhu 'alal ma'. Jadi makanya lu jawab terakhirnya laisa kamitslihi syai'un. Lu tapi kenal lu mengapa? Laisa kamitslihi syai'un. Walaupun di pegah liga bodoh dah godon. Bodoh gede. Ku dah pegang gongkon. Wah gede mah.
bah gede. Oh hanya dia jawab bah gede. Makanya kan begini, Pak. Kalau ada orang yang berdebat, Pak, ikut gede macam-macam apa, salamun alaika. Gitu saja, Pak. Ya. Nanti pegang hanya Allah bina Allah atas pupu, Pak. Salamun alaika. Lun hana ilmu kenan muka. La ilma lana illa ma 'allamtana kata Ibnu. Ya, demikian. Cukup satu saja, Pak. Ya. Jadi saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.